Nah, kita masuk ke dalam peragaan yang berikutnya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin memperagakan bagaimana menggunakan applet untuk melakukan uji multiple proportion ya. Jadi masih uji multiple proportion, namun di sini kita akan melakukan yang simulation base. Yang teori base ya, dengan berbasis teori. Nah, untuk itu contoh kasusnya masih pakai contoh kasus yang sama, yaitu adalah ini ya, bagaimana H0-nya itu adalah tidak ada asosiasi antara posisi mobil saat menuju persimpangan dengan peluang mobil tersebut tuh berhenti atau tidak ya. Nah, jadi posisi mobil yang dimaksud di sini tuh ada 3 ya, leading ya, atau dia following, atau dia tuh single. Nah, kita langsung masuk ke dalam datanya ya. Nah, di sini tahap 3S. Nah, namun untuk uji hipotesis berbasis teori kan kita tidak butuh simulasi. Nah, kita cuma butuh statistik dan kita lihat strength of evidence-nya itu berapa. Nah, tabelnya itu sudah pernah kita bahas ya di video sebelumnya, yaitu stop atau tidak stop. Nah, posisi mobilnya itu ada 3 ya. Ketika mobil tersebut datangnya tuh sendirian, ketika dia menuju persimpangan itu datangnya sendirian, atau dia ketika berbarengan tapi dia posisinya di depan, atau dia yang berbarengan tapi posisi dia tuh bukan di depan gitu. Nah, dari kalau dia single, ada 151 mobil yang berhenti, tapi ada 25 mobil yang tidak berhenti. Nah, kalau dia leading ada 38 mobil yang leading, tapi ada 4 yang tidak berhenti. Kemudian 76 yang berhenti kalau dia following, dan ada 22 yang tidak berhenti. Nah, sekarang kita akan pindah ke applet ya. Nah, applet yang kita lakukan adalah applet berbasis teori ya. Jadi kita akan melakukan nah, di sini kita hapus dulu semuanya ya. Kita tidak akan pakai. Nah, kita pilih yang applet di sini. Nah, kemudian kita pilih yang uji. Nah, kita tidak pilih yang teori based inference karena di teori applet yang teori based inference tidak ada multiple proportion di sini ya. Hanya ada two proportion dan dimana kita tidak bisa pakai. Nah, untuk itu kita pilih yang multiple proportion. Nah, nanti applet berbasis teorinya tuh ada di sini kok ya. Nah, kemudian saya juga ingin memperagakan bagaimana memasukkan data ke dalam applet ini gitu ya. Dalam video sebelumnya saya sudah mengajarkan bagaimana data itu dimasukkan dengan mengambil data mentahnya yang ada di sini ya. Jadi di sini kita kan tadi sudah lihat nih data mentahnya tuh ada di sini. Kita bisa Ctrl A ya, kita bisa copy ya. Dan kemudian kita bisa paste di sini. Ya, namun di sini kita tidak akan melakukan itu. Saya akan memasukkan datanya itu dengan membuat sebuah tabel di sini ya. Jadi di sini saya clear dulu ya. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah tabel. Nah, tabelnya itu mirip seperti yang tadi saya jabarkan di sini nih. Ya, jadi saya akan tulis di sini. Jadi apakah mobil tersebut single, kemudian dia leading atau dia following ya. Kemudian di sini saya tulis stop dan tidak stop ya, not stop. Nah, jadi saya coba sedikit rapikan. Nah, yang single itu tadi ada totalnya ada 151 mobil. Kemudian yang leading tapi stop itu ada 38. Yang following tapi stop itu ada 76. Kemudian yang non stop tapi posisinya single, kondisi mobilnya single ada 25. Kemudian yang leading itu ada 4 dan yang following itu ada 22 ya. Nah, di sini kita jangan tekan use data tapi tekan use table gitu. Karena bentuk data kita sajikan dalam bentuk tabel ya. Nah, di sini. Nah, nanti di sini kita akan mendapatkan datanya ya. Ini data ini sama persis jika kita copy paste dari data ini ya. Jadi sama persis kok. Oke. Dan di sini sama persis juga nih statistik MAD-nya. Namun di sini kita tidak akan menggunakan statistik MAD. Jika Anda ingat untuk uji multiple proportion berbasis teori, kita pakai statistiknya itu chi-square ya. Yaitu 4,728 ya. Sebenarnya ada statistik yang lain yang bisa kita pilih nih. Ini adalah MAD, max min itu adalah max dikurangin min. Jadi ini adalah statistiknya. Tapi yang kita pilih statistik chi-square ya sini. Nah, kemudian kita pengen tahu nih statistik ini tuh apakah sudah cukup untuk menolak H0 atau belum menolak H0. Nah, kita harus lihat tabel dari statistik chi-square ya. Dan di sini kita lihat bahwa
karena statistik chi-square-nya 4,728, kita bisa dapatkan p-value-nya 0,941 ya. Jadi dengan kata lain, p-value-nya adalah 0,0941 dan ini di atas 0,05 ya, atau alfa sama dengan 5%. Nah, oleh karena itu kita mendapatkan kesimpulan yang sama dengan menggunakan uji berbasis simulasi, yaitu kita belum punya bukti ya untuk menolak H0. Atau dengan kata lain, kita belum punya bukti untuk mengatakan bahwa ada asosiasi antara bagaimana mobil tersebut datang ke persimpangan dengan peluang mobil tersebut akan berhenti ya. Nah, kemudian dengan uji berbasis teori itu kita bisa mendapatkan kesimpulan yang lebih lanjut ya, terutama kalau kita punya bukti untuk menolak H0. Tapi saat ini kita belum punya bukti untuk menolak H0. Nah, kita kembali ke applet tersebut. Nah, di sini kita bisa mencari apa yang disebut dengan confidence interval untuk perbedaan proporsi ya. Nah, jadi di sini jadi perbedaan proporsi mobil berhenti yang single dengan perbedaan mobil berhenti pada yang leading itu tuh di antara 0,419 sampai 0,0559 ya. Jadi kelihatan angka 0 tuh ada di dalam interval ini sehingga emang tidak bisa ditolak. Kemudian yang ini juga sama nih, single sama following. Ini adalah perbedaan proporsi berhenti pada mobil single dengan perbedaan proporsi berhenti pada mobil following. Ya, ini adalah confidence intervalnya. Dan yang terakhir, perbedaan proporsi mobil pada leading dan perbedaan proporsi mobil berhenti pada mobil following. Ini adalah confidence intervalnya. Namun di sini bintangnya cuma 1. Ini berarti buktinya tuh bukti yang lemah ya. Berarti p-value-nya itu di antara 5 sampai 10% ya. Makanya bintangnya cuma 1. Tapi kalau bintangnya ada 2 biasanya 5%, bintangnya ada 3 itu biasanya di bawah 1%. Oke, semoga cukup jelas ya bagaimana melakukan uji proporsi multiple proportion dengan menggunakan applet, khususnya untuk uji hipotesis yang berbasis teori. Nah, selanjutnya saya kembali ke PowerPoint lagi. Nah, di sini kita akan masuk ke contoh yang kedua ya. Nah, di contoh yang kedua ini adalah tentang masih sama, yaitu tentang organ donor ya. Jadi H0-nya adalah tidak ada asosiasi antara bagaimana pertanyaan diajukan dengan peluang seseorang untuk mau menjadi donor ya. Sementara HA-nya itu ada asosiasi ya. Nah, lagi-lagi statistiknya adalah seperti berikut. Jadi itu mau atau tidak mau ya. Nah, kemudian ini adalah pertanyaannya itu yang opt-in dulu, ini opt-out, dan ini yang netral. Total datanya sudah ada nih, saya sudah ada. Jadi untuk yang opt-in ada 23 dari 55 ya, yang mau ya. Dari total 55. Kalau kita kurangin berarti ada 20 berapa nih? 32 ya. Sementara yang dari yang opt-out ada 41 dari 50. Berarti ada 41 yang mau dan 9 yang tidak mau. Tapi di grup netral ada 44 dan dari total 56, berarti totalnya ada 12 yang tidak mau. Nah, lagi-lagi data ini akan kita masukkan ke dalam applet ya. Nah, di sini saya reset dulu ya. Jadi mungkin saya clear nih, di sini clear. Saya centang dulu semuanya. Kemudian saya akan masukkannya dengan saya tidak akan pakai ini data ya. Datanya sebenarnya udah ada data mentahnya tuh ya. Saya tinggal Ctrl A, Ctrl V ya. Tapi saya tidak mau, saya akan memperagakan bagaimana menggunakan tabel ya. Yaitu adalah yang pertama saya harus tulis dulu opt-in dulu, kemudian opt-out, dan ini netral ya. Terus untuk mau jadi donor, sama tidak mau, tidak. Oke. Nah, untuk yang opt-in itu totalnya tadi ada 23. Yang opt-out itu yang mau menjadi donor tuh tadi ada 41, dan yang terakhir yang netral untuk mau menjadi donor ada 44 ya. Terus sisanya ada 32. Ini ada dari 41 dari 50 berarti ada 9. Kemudian yang netral itu 44 dari 56 berarti ada 12 di sini. Nah, di sini kita tinggal klik use table. Jangan use data ya, karena kalau pakai use data
data ini tidak akan berguna. Saya pakai use table dan di sini kelihatan nih. Jadi yang mau menjadi donor di grup opt-in sedikit, sementara yang mau menjadi donor di grup opt-out sama grup netral lumayan tinggi ya. Nah, sini chi-square-nya adalah 24,284. Nah, kita pengen tahu nih apakah statistik chi-square ini sudah cukup untuk menolak Hano atau belum ya. Nah, untuk itu kita harus buka tabel dari chi-square-nya dan di sini kita dapatkan p-value-nya kecil sekali ya. Ya 0. Untuk itu kita mendapatkan kesimpulan yang sama seperti uji hipotesis berbasis simulasi ya. Nah, oleh karena itu kita sudah punya bukti untuk terdapat bukti yang kuat, sangat kuat bahkan ya, untuk menolak ya Hano ya. Berarti sudah terdapat bukti yang kuat untuk mengatakan bahwa ada asosiasi antara bagaimana pertanyaan diajukan dengan peluang seseorang untuk mau menjadi donor ya. Nah, kemudian kalau ada asosiasi, biasanya pertanyaan kita tuh selanjutnya berarti yang mana yang lebih baik sih? Pertanyaan yang mana yang lebih baik? Pertanyaan mana yang lebih meningkatkan peluang seseorang menjadi donor? Yang opt-in kah? Yang opt-out kah? Atau yang netral gitu ya. Nah, untuk itu kita harus melihat confidence intervalnya ya. Nah, di sini kita bisa buka lagi confidence intervalnya. Dan di sini saya copy paste saja ya, karena saya akan jelaskan di PowerPoint. Nah, di sini kita lihat bahwa perbedaan antara proporsi opt-in dengan proporsi opt-out itu minus 0,57 sampai minus 0,23 ya. Nah, ini adalah P dari opt-in dikurangin P dari opt-out ya. Ini ada di dalam sini. Nah, karena ini bernilai negatif, berarti P dari opt-in itu kurang dari P dari opt-out ya. Nah, oleh karena itu jelas P dari opt-out itu lebih tinggi dibanding P dari opt-in. Jadi dibandingkan pertanyaan yang opt-in, lebih bagus pertanyaan yang opt-out karena akan lebih meningkatkan peluang seseorang untuk menjadi donor. Nah, begitu pula dengan yang opt-in dengan netral ya gitu. Nih, opt-in dikurangin P netral. Ini tuh adalah minus 0,53 sampai minus 0,19. Nah, lagi-lagi ini negatif ya. Berarti dengan kata lain P dari opt-in kurang dari P dari netral. Berarti dengan kata lain daripada mengajukan pertanyaan secara opt-in, lebih baik mengajukan pertanyaannya secara netral karena jelas ini akan meningkatkan peluang seseorang untuk menjadi donor. Nah, sementara untuk yang opt-out dikurang netral, nah di sini kebetulan yang satu negatif, yang satu positif ya, berarti tidak ada perbedaan signifikan di antara opt-out sama netral. Jadi kebetulan yang opt-out sama netral ini tidak ada perbedaan signifikan. Nah, mungkin itu aja bagaimana melakukan uji multiple proportion berbasis teori dengan menggunakan applet. Semoga cukup jelas. Nah, kita akan lanjut ke topik selanjutnya, yaitu tentang bab membandingkan multiple mean ya, atau uji hipotesis multiple mean.